internasional butuh dia. Di situ sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas, Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Pak Jokowi palsu, ternyata mereka juga punya masalah. Selain Rismon, ya Dr. Tifa itu. Apa masalah yang kita temukan dari Dr. Tifa yang mengumbar-ngumbar atas nama ilmuwan, atas nama akademisi, atas nama ilmu pengetahuan, atas nama cendekiawan, ya. Padahal dia sendiri gagal secara akademik dan dia sendiri sebenarnya tidak menghargai apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketika dia sudah mengumbar-ngumbar sesuatu yang tidak bijak, ya, umpatan-umpatan dan caci maki bahkan penghinaan terhadap Pak Jokowi dan Gibran serta keluarganya, ini bentuk bahwa dia betul-betul sangat-sangat tidak terlihat sebagai ilmuwan. Nah, tapi bukan soal itu yang aku mau gali. Aku mau perlihatkan ke teman-teman tentang ternyata Dr. Tifa ini adalah orang yang sering membuat pembohongan publik, ya. Dia mengakui bahwa dia adalah doktor, ya, kan gitu. Ya, kita semua sudah tahu lah, kan belum lama ini viral bahwa dia itu tidak pernah doktor gitu. Tapi ada satu peristiwa, kita ingat nggak waktu dia, Rismon dan juga Roy Suryo masuk ke dalam ruangan bersama dengan keluarga besar UGM, ada diskusi waktu itu, dia mengakui bahwa dia S3-nya atau doktornya itu di UI. Kan menarik. Nah, memang juga dia memperkenalkan ke banyak publik tulisannya itu bukan dokter tapi doktor. Kalau kita mau bicara doktor dan juga dokter, itu dua hal yang berbeda, tidak hanya dalam konteks lafaz, sampai dengan tulisan, termasuk juga dalam bentuk gelar, itu tidak sama. Dokter itu tulisannya D dan R kecil, sementara doktor itu D besar. Kan gitu, D dan juga R besar di saat-saat tertentu, atau D dan juga R kecil di saat-saat tertentu. Nah, sekarang kita lihat nih ya, kita perlihatkan kepada teman-teman tentang bagaimana kemudian gelar yang seharusnya dipahami ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ke Google aja ya, teman-teman, ke Google saja. Silakan lihat ya di layar TV teman-teman semua. Ini guys, terlihat di sini, kita ke Google langsung dapat ringkasan AI, gelar DR, D-nya yang besar ya, D kapital atau istilahnya seperti itu adalah gelar doktor. Doktor artinya yang lulus kuliah S3. Gelar akademik tertinggi yang diperoleh setelah menyelesaikan program doktor atau S3. Sedangkan D dan R kecil ya, itu adalah singkatan dokter. Gelar profesi yang diperoleh setelah lulus pendidikan kedokteran, tapi S1 guys. Nah, Dr. Tifa itu bukan doktor, tapi dokter. Nah, ini kebanyakan orang tertipu dengan tulisan doktor dan juga disebut-sebutin sebagai doktor, bahkan dia mengakui bahwa dia adalah doktor. Nah, ini pembohongan dan penipuan publik. Kan gitu. Bahwa dia pernah masuk kuliah untuk S3, iya, tapi banyak tidak lulus dan bahkan banyak dinonaktifkan. Nah, ini kan ilmuwan dan akademisi yang tidak pantas menyebut diri sebagai akademisi. Jadi kita hati-hati. Nah, coba kita perhatikan ya. Aku mau berikan bukti-bukti ke teman-teman tentang bagaimana kesalahan-kesalahan Dr. Tifa yang mengakui bahwa dirinya itu adalah S3 atau doktor. Nah, sebelum ke bukti-bukti bahwa dia itu pernah membuat pembenaran bahwa dia adalah doktor, aku perlihatkan dulu deh. Kita tuh sebenarnya kalau mau mengetahui seseorang itu lulus, tapi ini memang sejak era 5-10 tahun belakangan ya, tapi era-era 15-20 tahun yang lalu kita nggak pernah dapat fasilitas dari Dikti. Jadi Dikti itu ada semacam ini, aku perlihatkan ke teman-teman ini. Nah, ini namanya pangkalan data dari pendidikan tinggi ya. Kita tinggal tulis aja namanya Tifauzia Tiasuma ya. Ini kita cari. Anda bisa lihat, ini langsung lihat aja dulu di sini www atau https, ini PDDIKTI ya, PPD Dikti, pangkalan data ini tentunya, .kemdikdesaintek.go .id ya. Nah, ini silakan buka sini, kemudian tinggal tulis nama mahasiswanya. Ini kebetulan sudah saya tulis Tifauzia Tiasuma ya. Ini kalau teman-teman langsung tulis namanya, ini yang muncul ini. Ya, dia pertama tidak muncul sebagai dosen, tapi muncul sebagai mahasiswa. Benar, dia pernah kuliah guys. Nah, tapi kita lihat nih ya statusnya.
Kita lihat statusnya. Ini Tifauzia Tiasuma. Ini tidak ada nama lain mahasiswa selain dia ya. Kan ini ya. Kita lihat ilmu kedokteran UI ya. Dia mengaku bahwa dia UI. Oke, kita lihat. Ternyata dia masuk di Januari 2015, doktor ilmu kedokteran dengan NIM 140666654142. Tapi statusnya mengajukan pengunduran diri 2018-2019. Kan gimana? Nggak lulus doktornya. Baru dia mengaku dari UI. Ini lagi ya. Kedua kali. Sama statusnya non-aktif. Ini peserta didik baru 2024, 2025. Non-aktif guys. Masa mau disebut sebagai ilmuwan? Ya kita kembali lagi. Masih di Universitas Indonesia. Ini yang ketiga kalinya. Mengajukan pengunduran diri di tahun 2013-2014. Masa akademisi atau ilmuwan atau saintis atau siapa ya, dia menyebutkan sebagai cendekiawan, terus potret pendidikannya bermasalah secara formal. Itu buruk sebagai akademisi kalau dia mengaku sebagai akademisi, ya kan? Nah, ini lagi kita lihat. Dia katanya kuliah juga di Pajajaran di ilmu kesejahteraan sosial nih. Nah, statusnya gimana? Cuti. Gimana coba doktor? Artinya kalau dia memang belum selesai kuliah, nggak lulus, non-aktif, atau cuti, maka jangan pernah mengaku di ruang publik sebagai doktor. Ini kan pembohongan publik. Ya beda kalau cuma sekedar orang yang memperkenalkan. Tapi jangan lupa banyak sekali orang yang menyebut-nyebutkan bahwa dia itu adalah doktor dan dia amini. Ketika dia tidak mampu klarifikasi atau dia tidak mampu sanggah, dia sudah mengamini bahwa dia doktor. Aku kasih contoh-contoh bahwa bagaimana dia mengamini dia adalah doktor. Nih, Instagramnya ya. Instagramnya dia tulis di sini D besar R kecil. D besar R kecil guys. Kan kita udah lihat nih ya. Kita udah lihat gelar doktor itu D besar R kecil. Tapi kalau dokter dia adalah D kecil dan R kecil. Sementara dia tulis di akun Instagram resminya ini D besar R kecil. Guys, ini pembohongan publik. Ini supaya kemudian diakui sebagai ahli, sebagai cendekiawan, sebagai akademisi. Bagaimana mau dibilang akademisi sementara gelar akademiknya bermasalah? Iya kan? Ini teriak palsu, teriak atas nama saintis tapi ternyata rusak. Ini moral, ini begini potret orang narsistik. Kepingin diakui tapi dia bermasalah juga. Menghajar-hajar orang, merasa paling benar. Ya kan? Nah kalau teman-teman tidak percaya ada lebih lengkap ya, lebih lengkap ini ya, lebih lengkap aku perlihatkan ke teman-teman. Ini aku perbaiki dulu tampilannya supaya teman-teman bisa lihat ya. Ini langsung saja teman-teman bisa cek. Nah ini lebih lengkap. Tertulis Tifauzia Tiasuma. Satu-satunya yang dia lulus adalah ketika dia mendapatkan magister ilmu kedokteran klinis di UGM. Cuma itu lulus 2008-2009. Sementara program doktornya ilmu kedokteran yang ada di UI 3 kali berturut-turut, 2 kali mengundurkan diri, yang ketiga dinonaktifkan oleh kampus. Ya, ini sekarang lagi kuliah di Pajajaran, cuti karena terlalu sibuk ngurusi ijazahnya orang. Guys, gimana menurut kalian ini? Ya, nah sekarang aku perlihatkan contoh-contoh ketika dia mengakui dirinya sebagai doktor. Nah ini. Di YouTube channelnya dia tulis DR besar, TF besar. Tapi oke lah, ini mungkin hanya untuk kepentingan karena huruf kapital semua, untuk singkatan semua. Oke. Tapi ini setelah dia ini terbongkar. Setelah dia terbongkar sebagai orang yang bermasalah. Ya kan? Nah tapi kita lihat judul-judul di setiap videonya. Masih tertulis DR besar. Ini juga DR besar. Ini juga DR besar. DR ini orang kepingin diakui sebagai lulusan S3 doktor. Padahal cuma dokter. Dan dokternya pun sekarang udah nggak ada prakteknya guys. Kan gitu. Dan dokter yang menyalahi sumpah beliau ini. Kenapa aku bilang menyalahi sumpah? Yang namanya dokter itu kan disumpah untuk tetap menghargai pasien. Menghargai orang yang dia nilai sakit. Nah kalau dia terang-terangan di depan media publik dia sampaikan, oh Gibran itu punya penyakit ini, Jokowi itu punya penyakit itu. Ini jahat ini orang ini menurutku. Nah kita dengarkan ini ketika di acaranya dengan Abraham Samad. Tertulis DR besar. Tapi dia tidak mau klarifikasi ke Pak Abraham Samad, tolong ganti, aku D-nya kecil. Masa akademisi nggak ngerti wilayah-wilayah kayak gini? Kita dengar ya. Sahabat kita semua, Dr. Tifa. Dr. Tifa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Seharusnya dia sampaikan, gue bukan dokter tapi dokter karena doktornya belum selesai. Pertama cuti, yang kedua ini memang dinonaktifkan, yang ketiga memang saya mengundurkan diri. Masa begitu sih orang lulusan yang mau disebut sebagai akademisi?
Rasional nggak guys? Ini pembohongan publik. Ini namanya maling teriak maling. Nggak baik orang-orang seperti ini untuk memberikan contoh kepada kita. Nah ini juga di kegiatan bersama Abraham Samad. Banyak betul dia sama Abraham Samad dan Refli Harun kadang-kadang. Dan gitu. Ini tulisannya DR, D-nya besar, R-nya kecil. Kan di Jakarta ada 5 polsek ya. 3 polsek. Oke, jadi udah dilapor ya. Tapi Dokter Tifa santai aja menghadapi ya. Ya itu kan sebuah pengalaman dalam kehidupan, ya udah kita jalanin kan. Iya. Bukan justru membuat kendur ya. Dokter Tifa justru semakin bersemangat melawan ya. Karena bawaannya adalah akademisi ilmuwan gitu ya. Jadi Nah, bawaannya akademisi dan ilmuwan. Akademisi gimana, Bu? Anda nggak lulus S3. Halo. Dan ini tulisan doktor. Anda waktu ditampilkan ini Anda harus sampaikan kepada Pak Abraham Samad, tolong dong jangan tulis doktor. Gelar gue D kecil, R kecil. Gue cuma dokter, ahli gizi. Latar belakang sebagai ahli dan ilmuwan gimana kalau situasi dan secara identitas gelar saja yang belum punya ijazah mengaku sudah. Ini lebih parah dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu punya foto-foto dan punya kegiatan wisuda, punya skripsi yang kalian bilang palsu dan punya ijazah yang kalian bilang palsu, tapi punya teman-teman yang mengakui bahwa dia adalah lulusan UGM. Kalau ibu nggak pernah lulus, nggak pernah di wisuda S3, mengakuinya doktor. Jahat ini berarti guys. Ya, kita lihat-lihat lagi ya. Tifauzia Tiasuma, namanya udah ada di Wikipedia. Nah ini doktor. Dia harusnya pergi klarifikasi ke Wikipedia. Gue ini bukan doktor tapi gelar gue dokter. Nah ini, nah ini masih bagus bahasanya. Ia kemudian melanjutkan studi doktoral di bidang molekulur di Universitas UI ya, Indonesia. Tapi nggak disebut di sini bahwa dia kemudian lulus doktor. Nah, ini masih bagus ini kalimat yang ini, tapi samanya bohong karena di sininya tertulis D besar R kecil. Oke, katakanlah ini bukan kesalahan Dokter Tifa, tapi Dokter Tifa mbok ya bilangin ke Wikipedia, bilangin ke Abraham Samad, gue bukan dokter, tulisannya salah itu. Bagaimana dia mau bilangin? Wong di di YouTube dan di Instagramnya sendiri ya akui dia doktor kok, tulisan D besar R kecil. Kan gitu. Ini juga di INews ya, di INews ID ini tertulis ketika dia berkampanye atas nama AHY, klaim tak pernah meleset, prediksi AHY bakal jadi presiden. Dokter Tifa ya. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat di tulisan biodatanya di sini, gelar PhD dalam molekular epidemi dari Universitas Indonesia. Ini pembohongan publik, parah ini. Memiliki gelar PhD dalam molekular epidemi dari UI. Sementara kita lihat sendiri di UI gimana nasibnya. Kita lihat nih, kita lihat ya di UI gimana. Nah, di UI statusnya gimana? Di UI mana nih UI ini? Ini 3 nih, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Status yang pertama di UI mengajukan pengunduran diri, selesai, enggak jadi. Terus kembali lagi di UI di 2019 statusnya gimana? Non-aktif. Kalau non-aktif biarnya nggak bayar SPP atau memang dikeluarin. Kemudian ada lagi di sini. 2010 mengajukan pengunduran. Kapan ibu dapat gelar PhD? Ayo, ini menyesatkan ini gelar PhD dibilang ini, ya kan? Ibu harus bilang ke INews, ganti dong. Anda harus bertanggung jawab. Oke, katakanlah Anda lalai. Ya ini juga di Instagram. Nah ini yang lebih parah, kegiatan yang di sini ketika Roy Suryo memperkenalkan Dokter Tifa dan dia mengakui bahwa dia lulusan dokter UI. Dengar ya. Dan Seripal, S1-nya ada di Tokyo dan juga S2 S3-nya ada di Jepang. Dia perkenalkan S2, S3 di Jepang, padahal tidak lulus. Rismon, paling kiri. Semua adalah Dokter Tifa, ini juga top juga dari Fakultas Kedokteran, S2, S3-nya di UI dan Depan. Nah, S2 di UGM, S3-nya di UI. Ini mengakui S3-nya di UI padahal nggak lulus, mengaku dokter, guys. Aduh, bahaya beliau ini. Menurut kalian gimana nih guys? Ya. Jadi bagaimana bisa kita mau memposisikan seorang Dokter Tifa ini sebagai akademisi? Bagaimana mungkin kita akan menyebutnya sebagai orang yang pantas disebut sebagai akademisi, sebagai ilmuwan? Dia pernah juga nulis di akun YouTube, di akun YouTube-nya yang pertama nih tertulis di sini, official YouTube ya, channel doktor. Ya, makanya kalau mau disebut dokter harusnya dia kecil. Masa akademisi nggak ngerti? Masa ilmuwan nggak paham?
Di mana-mana orang udah tahu yang namanya doktor itu tulisannya D besar, R besar atau D besar, R kecil. Tapi kalau sudah D kecil, R kecil itu dokter. Sementara Anda ini nggak pernah lulus S3, nggak pernah doktor, mengaku-mengaku doktor. Ya kalau cuma orang yang tulis is okay lah, tapi masa Anda nggak bisa klarifikasi, bahkan Anda membenarkan. Bu Tifa, ini Rismond bermasalah secara akademik. Ibu Tifa bermasalah secara akademik. Bagaimana mungkin Anda dengan pantas menghina, melecehkan, mempertanyakan gelar akademik seseorang? Pak Jokowi DRS berubah jadi insinyur. Itu kesalahan panitia. Panitia bikin acara kemudian menyebut di situ di DRS Joko Widodo waktu wali kota. Lah itu kan udah diklarifikasi. Nggak ada DRS dan cuma satu kali peristiwa itu. Jadi please tolong berhati-hati dalam kemudian mempreteli orang. Ibu terlalu menikmati ketika menyanjung-nyanjung Anies Baswedan. Banyak kok video Anda memuji-muji Anies Baswedan itu banyak. Karena memang Anda kan berteman sejak kecil. Saya nggak tahu apakah berteman atau berteman itu dengan Anies Baswedan. Ya kan? Sudahlah, akui saja. Anda ini bergerak atas nama politik, bukan atas nama pengetahuan. Dan itu juga pembohongan serta pembodohan publik ketika Anda mengatakan bahwa ini atas nama sains. Dan jujur, Anda mengotori ruang media publik, media di media sosial, media di media elektronik, bahkan media kehidupan sehari-hari masyarakat. Mengotori sekali. Anda tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa. Anda tidak memberikan kritisisme yang betul-betul konstruktif, melainkan Anda destruktif sifatnya. Merusak tatanan berbangsa. Anda menciptakan polarisasi. Ya. Jadi Ibu Tifa, saran saya, masuk saja partai politik supaya ketika kemudian Anda berkoar-koar, ya udah politisi kami anggap. Kami merasa ya saya sebagai orang yang pernah ngedosen, saya sarankan Ibu, please jangan memperkosa ilmu pengetahuan, jangan mengatasnamakan akademisi dan juga cendekiawan kalau Anda punya kotoran yang sebenarnya belum Anda bersihkan, ya. Bersihkan dulu S3-nya, Bu, ya. Kotoran itu yang di dalam perut, ya, gizi yang kita makan-makan tapi ke depan juga menjadi kotoran, kan Anda ahli di wilayah itu. Tuh dikeluarin dulu, baru kemudian Anda mengorek-ngorek kotoran orang lain. Guys,